Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, di sini aku bersama guest star kita yaitu siapa? Alifa Amalia. Jadi di sini aku bersama chairmateku 3 tahun SMA guys. Lama banget 3 tahun itu kita bareng-bareng terus kita berpisah sejak kita kuliah. Terus kamu kalau boleh tahu cerita dong tentang UGM awal pertama masuk itu gimana? Ya apa? Gimana? Dia cerita. Oke. Squeak. Halo, viewers Agak Pria. keras. Halo, penonton pria. Aku anak biologi angkatan 19 ke UGM dari jalur raport. Terus dari SNM ya? Raport. Raport. Terus Apa? Terus gimana? Apa nih? Apalagi tulisan. Terus di SNM itu gimana sih pendaftaran alurnya gimana? Nanti tuh ada ranking paralel dulu. Nah, dari ranking paralel itu bisa dapat gambaran lah nanti bakal sortir ke SNM atau enggak. Habis itu habis pengumuman ranking paralel akan ada pengumuman anak-anak yang bisa ke SNM dan alhamdulillah bisa. Iya bisa ya. Terus selain itu kalau udah diterima nih ada ospek kayak gitu nggak sih? Ospeknya apa aja? Mana ya? Iya. Oh, ada namanya PPSMB itu tuh Pertanyaannya apa? apa? Oh ya, pokoknya kayak ospek ya. Nah itu campuran dari seluruh fakultas di UGM selama 4 hari kalau nggak salah, kalau nggak malah 3 hari lupa aku. Terus nanti ada ospek di jurusan, isinya tuh anak-anak jurusan kayak gitu. Ya PPSMB mirip lah kayak di kampus-kampus lain, nanti di akhir acara ada closing ceremony yang biasanya bentuk formasi tuh. Kalau kamu jadi apa pas closingnya gitu? Jadi apa mas? Jadi berkontribusi apa gitu loh? Pegang karton terus ini 1, 2. Iya ya, paham. Buat kayak logo kayak gitu ya. Terus enak nggak sih hidup di kosan jauh dari orang tua dengan belajar dengan giat tanpa harus memikirkan yang aneh-aneh di dalam kos sendirian, gimana menurutmu? Pastinya kalau awal-awal kos agak berat ya, soalnya kan peralihan dari biasanya sama orang tua terus sama pas sendiri, itu lumayan berat, apalagi kuliah kan mandiri. Kalau dulu kan SMA tersistem dan terkontrol, kalau ini kan mandiri, jadinya agak kagetnya di situ di awal-awal. Habis itu udah sih enjoy aja selama punya temen senasib dan sepenanggungan sih nggak apa-apa, nggak masalah. Kira-kira siapa nih yang sering banget nemenin kamu kemana-mana pas di UGM awal-awal? Sebut nama. Iya sebelum. Selamat, nama Anda debut. Ada Kireida, Hasna, Aya, Lutfia, Lala. Siapa nih yang lalu ya? Wah banyak ya. Teman kamu banyak ya di sini. Alhamdulillah. Menurut kamu gimana sih perbedaan antara teman di SMA dan teman di kuliah? Menurutku sebenarnya hampir sama ya karakternya, cuman kita naik aja nangkepnya gimana. Kalau di SMA sebenarnya rasa perbedaan teman ki timbul antara aksi dan reaksi nggak sih? Benar. Nah pas kuliah sih alhamdulillah dapat sama sefrekuensi. Maksudnya aku kan pas kuliah ngalir, nggak terlalu berambisi gitu loh. Alhamdulillah teman-temanku yang ngalir, nggak terlalu berambisi. Tapi nek misal kamu pengen sering berambisi, ya carilah circle berambisi. Circle kamu gimana? Santai. Jadi Dengan prinsip saat deadline mendekat otak itu aja. wow, mantap.
sering-sering diskusi gitu. Bagus sih. Ada nggak cowok yang masuk ke dalam circle pertemananmu? Ada nggak? Enggak. Masa Cewek nggak ada cowok satupun? enggak. Wah, nggak ada guys, ternyata guys. Padahal kita berharapnya ada siapa gitu loh yang menjadi teman cowok. Terus Terus, tanya apa lagi? Oh iya, di UGM itu kan kamu deket kan fakultas biologi cuma situ. Kamu naik sepeda atau jalan kaki? naik motor. Naik motor. Hmm. Berarti motor kamu di kamu setirin sampai sini. Enggak. Iya. 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 Padahal deket tuh, jalan aja bisa kan? Tapi kan kadang jauh ada sih. beberapa matkul yang fakultasnya nggak di biologi, tapi di fakultas sebelah. Oh gitu. Mapelnya apa aja sih? Matkul. Aku. Semester awal sih pendalaman itu ya, SMA. Hmm. Dapat kimia, fisika kayak itu, Hmm. morfologi, apa sih paling bahasa Inggris. Terus nanti mulai semester 2 dan semester 3 itu baru masuk ke benar-benar masuk ke mata kuliah biologi. Semester 4 juga. Nah nanti semester 5 ke atas mata kuliahnya itu disesuaikan dengan skripsi. Oh. Terus dosen-dosennya di sana killer nggak? Pastilah ada lah ya. Ada, pasti ada, pasti. Banyak atau dikit? Alhamdulillah sih aku selalu mendapatkan dosen yang Baik. murah hati. Hati. Ya kadang kan ada dosen telat sedikit aja nggak boleh ikut mata pelajaran kan matkulnya. Terus kan pasti di UGM itu kamu mengalami masa sulit dan masa senang. Masa tersulit kamu di hidupmu pas ada di UGM itu ngapain? Sebenarnya masa sulitnya pun mirip ya kalau mahasiswa dengan mahasiswa lain. Pasti tuntutan tugas, tuntutan dosen, organisasi, pengaturan waktu. Sebenarnya cuma kayak gitu sih permasalahan pada umumnya. Nah mungkin porsinya itu di tiap semester beda. Porsi di semester 4 yang benar-benar diperes banget. Semester 1 porsinya berat karena masih kaget kan. Iya benar. Sebenarnya sama kok Sama ya? masalahnya, cuman porsinya aja di Iya. tiap semester. Pasti ada ya masalah sulitnya. Terus kamu solusinya itu gimana? Solusi memecahkan masalah tersebut? Kalau sebenarnya gini, asalkan ada temen itu pasti enak kok. Soalnya ngerasa kayak masalahmu nggak kamu tanggung sendiri, nggak ngerasa sendiri. Karena kalau sendiri tuh biasanya lebih cenderung ke frustasi. Tapi kalau bareng-bareng merasa senasib sepenanggungan biasanya lebih enak. Nyari temen. Nggak usah, misal ada yang ngerasa aku di kuliah nggak punya teman, nggak punya teman selama 3 semester, nggak punya teman dekat. Nah itu jangan nyalahin orang lain, berkaca dulu sebenarnya apa sih yang buat orang lain tuh nggak mau temenan sama aku kayak gitu. Oh iya, kita harus memantaskan diri juga ya. Kalau mau orang lain temenan sama kita, ya jangan menuntut orang lain untuk mengerti kita, tapi kita ya harus berusaha untuk mengerti orang lain. Bersikap dewasa lah. Mantap. Terus di UGM kan banyak UKM tuh, kamu ikut yang apa aja? UKM tingkat UNIF aku ikut volunteer, ya sekelas volunteer lah. Namanya Gajah Mada Menginspirasi. Itu volunteer pendidikan, jadi nanti ngajar-ngajar gitu. Udah pernah? Ngajar. Offline belum. Oh. Terus kalau di fakultas sih ikutnya kelautan. Kelautan. Kelautan tuh gimana? Kelautan sih. Ya maksudnya nanti belajarnya di laut atau gimana? Oh, kelautan itu namanya kelompok studi kelautan. Nah itu namanya aja kelompok. Oh namanya aja. Apa padahalnya? Maksudnya kelompok studi kelautan. Nah itu selain kelompok studi ya organisasi gitu loh. Nah di situ titik fokusnya ke laut. Ada juga kelompok studi tentang anggrek. Nanti titik beratnya juga di anggrek. Jadi kita mendalami ilmu kelautan, belajar spesies kelautan. Ada 5 kelas. Hino kelasku. Hai Hino, ganas berduri, raur. Itu ya simbolnya. Terus Pisces, algae, krusta. Oh kayak gitu. Ya paham.
saya kurang siji mau lulus. Nah terus di kelas itu kita belajar tentang spesies itu kan, tapi ada banyak event. Nah organisasinya tuh jalannya di event-event itu. Event apa aja sih yang sudah pernah kamu jalani? Event terbesar ya, Iya. tahun soalnya. Nah, yang terakhir itu Ocean Days, di mana merayakan Hari Kelautan Dunia. Nah itu kita mengadakan kegiatan volunteer, campaign online, dan juga webinar. Seperti itu. Mantap, banyak ya. Selain itu apa lagi? Selain satu itu Oceanis itu apa lagi? Hampir setiap anggota kelompok studi kelautan pasti mengikuti konferensi internasional maupun paper. Nah nanti aku nunggu giliran aja, bakalannya aku ya dapat. Oh itu loh Mbak, siapa ya Mbak Lydia tahu? Mbak Diti. Lydia Daswari. Itu juga itu loh apa ke Malaysia pertukaran pelajar Sebenarnya gitu. kalau nggak ada corona, misalnya pandeminya udah selesai, tahun kemarin itu kita ada ekspedisi ke Sulawesi. Nah, itu Wow. acara event terbesar Ocean Days, sebenarnya puncak ekspedisi. Terus nggak bisa ya ini tahun ini? Enggak, misal nggak pandemi pun bisa konferensi ke Korea pernah, Thailand pernah. Terus nanti kita ada diskusi jurnal. Berarti kamu berkesempatan keluar negeri dong? Kayak enggak sih? Enggak. Kenapa? Itu TOEFL ya. Oh iya. Berarti harus tes dulu. Iya enggak sih? Kan di UGM itu ada tes TOEFL kan. Bisa dilihat lah dari sana. Oh. Berarti orang-orang pilihan ya yang bisa. Dari peraplong-aplong ya. Iya, bener sih. Terus apa lagi ya? Motivasi kamu belajar dengan giat pas di UGM itu gimana di kelas? Sebenarnya kalau dibilang giat pun enggak ya. Nah kan di kelas kalau nggak belajar ngapain? Gabut tidur gitu? Beda konteks. Kalau konteks pas sekolah offline, masih offline, biasanya di kos itu cuma buat tidur, makan, sama ngelaprak. Tapi kalau sekolah online, karena ada kegiatan makanya harus ngekos. Ya, bahaya gimana pembelajarannya di UGM itu? Selama online. Oh. Biasanya kalau kelas nggak terlalu besar, nggak lebih dari 80, pakainya Google Meet. Tapi kalau udah lebih 80 sampai mencapai 100, biasanya pakai Webex gitu. Dan kalau di fakultasku sendiri, nggak tahu ya fakultas lain itu tidak diwajibkan on cam, tidak diwajibkan. Bagus loh. Nggak diwajibkan UGM. Soalnya mungkin para dosennya percaya ya, dan mungkin mahasiswanya bertanggung jawab untuk mencatat dan memperhatikan. Makanya Dinilai nggak sih itu nanti maksudnya rangkuman itu? enggak Ya berarti kita ikut kuliah atau enggak pun terserah dong. sadar. Oh, Nggak di absen emang? dia absen. Kalau kelas kecil biasanya disebut satu-satu, nek kelas besar absen sendiri. Gitu. Ya paham. Terus apalagi nih atau kamu yang menanyakan sesuatu sama aku? Gimana wisuda rasanya? Selamat sudah lulus. Ya bentar ya, belum wisuda, baru gladi bersih, besok baru wisuda. Ya aku harap sih ada gift graduation nih. Gift graduation nih kode. Ya itulah maksudnya udah yudisium aja aku udah fan aja gitu, maksudnya ya lulus ya udah gitu. Mau ngapain lagi kan, kita setelah lulus ya kerja kan pastinya. Jadi aku fokusku setelah wisuda itu kerja. Aku orangnya gila kerja banget, jadi aku nggak bisa kerja cuma satu. Aku ya ngajar bimbel, pernah di perusahaan refund juga, nawarin nasabah kayak gitu. Terus terakhir ini akhirnya aku mencoba untuk nge-apply job di MITQ Alfitrah Talangsari, jadi guru TU-nya MI gitu loh. Tapi aku nggak bisa tes wawancaranya karena aku udah di Smartfriend. Aku udah kontrak gaji 2.800.000. Ya udah aku di sana dan nggak ngelanjutin di Sukoharjo yang di MITQ itu. Ya walaupun merubah penampilan sih ya, tapi itu cuma di kerja kok, cuma di outfitnya. Jadi aku kan nggak kemana-mana. Maksudnya aku iya bawa rok, tapi aku juga bawa celana gitu loh. Kata ibuku ya nggak apa-apa sih, semasa kita nggak buat jilbab.
Yang penting selama dari selama semasa. iya selama kita nggak buka hijab boleh gitu loh, maksudnya yang penting celananya kan agak longgar kan, maksudnya levisnya nggak levis yang ketat banget gitu. Terus selain itu ya sekalian wisuda kan ya. Terus besok aku baru wisuda. Nah setelah wisuda ini nanti tuh ada magang lagi kayaknya, ada magang di BPN. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau magang di BPN kan berarti ada kontak kerja sama STPN juga. Tapi kita setelah wisuda ini kan terlepas kontak sama STPN kan. Kalau bisa aku milih ya, aku lebih milih kerja daripada di BPN. Soalnya di BPN gak digaji. Kita cuma seorang bantuin doang. Jadi nggak asik gitu loh. Aku pengenku yang dapat uang terus produktif ya dengan mikir gitu loh. Kalau di sana di kantor tuh cuma kayak duduk-duduk main HP ya, kalau nggak ada bantuan, nggak ada yang bisa dibantu ya diem aja kan, nggak enak kan. Lebih baik kita produktif, kita kerja gitu. Terus apa lagi? Sudah dari saya. Udah. Terus aku tanya nih. Jelasin. Iya. Nah, biar 20 menit. Gini, kamu tuh orangnya kalau belajar itu berdiri jam berapa sampai jam berapa, dan waktu terbaik untuk belajar itu apa menurut kamu? Nggak nentu ya. Sebenarnya belajar di waktu kapanpun bisa, asalkan otaknya mampu menerima dan mau mengambil informasi. Terus untuk optimalnya kalau menurutku setelah kita istirahat dengan cukup dan saat tidak kelelahan, entah itu jam berapapun sebenarnya bisa. Yang penting otaknya tuh nggak terlalu kelelahan dalam kondisi ideal. Tes laptop dong. Kamu bisa. Nggak tahu. Minta. Apa ya? Terus apa lagi nih? Sudah. Aku tanya. Di UGM itu ada jalur mandiri nggak sih? Ada. Namanya apa? Betul. Utul. Menurut kamu kalau aku nanti S2, bukan S2, ya S2 sih. S2 di UGM itu nanti aku lewatnya jalur apa sih? Beasiswa. Tenang? Ya coba aja. Enggak, maksudnya lewat jalur apa kalau masuk? Masa Aku nggak tahu. lewat SBM? Jujur nih, nggak tahu aku. Enggak tahu ya? Padahal kan kamu anaknya dosen. Nggak tahu. Cut. Terus kan kamu anak pertama ya. Menurut kamu ada beban gak sih buat anak pertama harus sukses? Ngerasa gimana? Sebenarnya beban atau enggak itu tergantung hati. Karena anak pertama harus mencontohkan buat adiknya kan. Tergantung. Terus? Tergantung. Ya gimana menurutmu? Sebenarnya kalau ada yang bilang anak pertama harus sukses lah, anak kedua harus jadi pamungkas sukses lah, anak ketiga yang angkat derajat orang tua lah, menurutku itu persepsi yang sedikit salah. Yang benar gimana? Kalau menurutku baik anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, sukses atau enggak itu tergantung dari keinginan hati. Kalau pengen mengangkat derajat diri sendiri dan orang tua, ya harus sukses, nggak harus itu anak pertama, kedua, atau ketiga. Emang kalau anak kedua nggak boleh sukses? Anak pertama nggak boleh lebih sukses dari adik, nggak kan? Enggak. Adik nggak boleh lebih sukses dari orang tua, nggak kan? Nggak ada peraturan seperti ini dunia. Jadi menurutku anak pertama beban karena harus sukses seperti ini. Sebenarnya tuh beban apa enggak itu tergantung diri sendiri, karena Kalau kamu merasa nggak beban? kalau aku enggak, karena keinginan sukses itu kan pilihan sendiri. Kalau aku ngerasa beban berarti aku nggak pengen sukses, soalnya itu beban bukan pilihan. Tapi kamu kan kakak ya, pasti di jiwa aku ada aku harus bisa menyentuhkan adikku biar lebih sukses dari aku kan. Biasanya gitu kan, kalau enggak kan aku gagal gitu loh maksudnya. Aku aja yang ada aja mikirnya kayak gitu sama kakak. Nah, menurutku itu lebih ke ambisi. Kalau kamu ambisi pengen, tergantung ambisi dan tolak ukur kesuksesan.
tolak ukur kesuksesanku kalau aku sudah bisa per bulan gaji 15 juta, even adikku mungkin 5 juta. Nah menurutku itu udah sukses, padahal kalau menurutmu Ya. sukses itu kalau gajinya 1 miliar per bulan. Jadi kalau kayak gitu tuh tergantung. Jangan mengetok palu standar kesuksesan anak pertama, anak kedua dalam persaudaraan kandung dan anak pertama kedua di orang lain. Kalau bisa sih ya lebih sukses kan ya harapannya. Amin, amin. Kita berusaha. Jadi kita berhasil dari kakak gitu loh. Tergantung. Gitu ya, tergantung ya. Aku mikirnya gitu sih. Jadi aku Kalau nek kamu mikir gitu, terus pada kenyataan pahit-pahitnya enggak, kecewa gak sih? ya, Percayalah Hari, pilihan sukses dengan standarmu sendiri. Ojo karena Makanya- ingin membuktikan orang lain. iya dari kecil tuh aku sibling rivalry terus, soalnya aku kan angkatannya cuma setahun ya. Kalau aku kalah sama mbak kan berarti aku kan ya buat apa gitu loh jadi adik kalau nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya ya buat apa orang tua aku ngelahirin aku kalau aku nggak bisa berjasa buat mereka gitu loh. Itu satu permasalahan ini. Kau pengen diakui Iya. dengan pada orang lain. Padahal Makanya dari SD, TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah pun kita sama loh. karena kau belum bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Karena aku lebih melihat orang lain Nah, itu yang menjadi standarku. kan Ya, ya. bersyukur. Maksudnya Soalnya suksesnya orang itu berbeda-beda ya. sebenarnya aku ngerti sih. Kenapa kau nggak melakukan? Nggak tahu sih, soalnya aku ya pengen ikut aja yang lebih baik gitu loh. Nah, mungkin tipemu ikuti arus. Iya, gitu aku. Kayak sih buat standar suksesmu sendiri dan kebahagiaanmu sendiri. Jangan melihat dari orang lain. Melihat orang lain boleh sebagai Boleh inspirasi, sebagai acuan ya. tapi jangan dijadikan sebagai patok tolak ukur kesuksesan. Nek nggak gitu, hatimu nggak bakal lapang sih. Karena kelapangan hati seseorang itu terukur dari seberapa lapang dia berusaha dan menerima hasil akhir yang ditetapkan Masya Tuhan. Allah. Ngomong-ngomong soal hati nih, kamu udah ada gebetan belum? Oh gitu. Kalau kamu menurut kamu percintaan tuh apa sih? Cinta itu apa? Durasi. Iya ya, bentar bentar. Aku iya ya. Percintaan tuh apa? Cinta antara apa ya? Ya antara sama manusia. Spesifik. Sama manusia, cowok dan cewek. Gimana percintaan itu? Non keluarga. Hmm. Percintaan. Heeh. Ya. Kan kamu udah berumur. Pas kalau mencintai dia ya karena dia. Iya. Terus? Makanya cuma gitu. Bukan karena memenuhi standar di kepala ya. Ya. Karena memang dia orangnya. Kalau aku sih cinta itu adalah sebuah anugerah ya yang terbesar di dalam hidup kita. Tanpa cinta kan kita nggak bisa ngelakuin suatu hal dengan clear gitu loh. Ya caranya cinta antara cewek dan cowok. Iya, jadi itu juga maksudnya kita butuh orang penyemangat gak sih? Dan kadang itu harus dipikiran tuh, aku pengen dia punya cowok yang bisa nyemangatin aku, bisa antar jemput ke kuliah, bisa diajakin main. Aku terkadang tersirat di otakku kayak gitu. Tapi di sisi lain, aku juga mikir agama gitu loh. Aku udah komitmen aku gak bakal pacaran gitu kan. Terus aku punya taaruf aja terus langsung nikah. Makanya sampai aku daftar di taaruf.id buat dicariin jodoh gitu loh. Karena nggak tahu kan kita jodohnya kita siapa. Sampai aku pengen banget juga nge-apply di Iskarima gitu loh, biar dapat yang ustadz soleh. Ya pengen sih punya seorang yang bisa mendampingi kita dimanapun. Dan terkadang aku lihat temanku yang yang habis program hamil, yalah aku nanti gimana ya, aku juga gitu gak sih aku gitu, sampai pengen bareng-bareng udah ada gandengan, udah pengen bikin lihat orang berkeluarga bawa anaknya masih lucu-lucu, pengen gak sih? Aku melihat mereka tuh iri semua iri banget. Aku juga pengen kayak mereka, tapi di sisi lain lagi aku belum menemukan seseorang yang tepat buat aku. Entah siapa yang tertulis di Lauhil Mahfudz. Ya semoga yang terbaik dan sesuai dengan kriteria ibuku, bukan kriteria aku. Kalau aku mah nggak masalah, tapi yang penting ibuku bahagia gitu. Kalau kamu gimana? Belum tersirat. Belum tersirat. Kamu belum mikirin masalah perjodohan ya?
Tapi itu salah loh. Kita kan udah berumur, waktunya udah dua kepala dua kan. Kan waktunya untuk bergegas untuk menyempurnakan separuh agama kan. Nah, kamu juga harus mikirin, nggak boleh abai. Gitu, jangan cuma mantap-mantap. Dipikirin juga siapa jodohnya, dideketin laki-laki. Orang aku aja yang ngechat banyak banget tuh guys, laki-laki tuh yang mau jodoh. Aku sampai dijodohin teman-temanku tuh, Pri, kamu nyari jodoh kan? Ini aku ada temen gue. Dia mana nomornya? Kenal dulu. Dan kalau nggak cocok ya kita nggak jadi, gitu aja. Apa kamu tak cariin? Enggak sih, orang aku aja belum ketemu. Nanti kalau aku udah menikah ya. Karena kamu belum sih. Ya Allah guys, nanti saja. Oke guys, kata-kata terakhir nih, apa motivasi atau apa kritik saran buat orang-orang? Saran Apa? kritik Ya. tolong pelankan suaramu. Gak apa-apa kan ini siang. Tetangga, mohon maaf. Kalau untuk pesan pengalaman pribadi lah ya, mungkin di umur 19-an itu kita merasa takut untuk mencoba sesuatu dan masih ingin mengikuti orang lain, tapi saat menginjak umur 20-an digadang-gadang sebagai critical age, di sana adalah waktu yang tepat untuk kita menentukan sendiri standar kebahagiaan, standar kesuksesan, dan standar keinginan kita. Saatnya mencoba hal baru dan jangan mengikuti arus orang lain, jadi diri sendiri. Tuh, intinya be yourself ya kan. Be yourself, jadilah kamu sendiri, jadilah. Dan satu lagi, Apa? kebahagiaan seorang remaja itu tidak hanya berkutik pada dunia percintaan. Oke? Tapi cinta adalah separuh dari agama. Ya itu guys, separuh ini separuh agama loh. Jadi cinta itu mempunyai kekuatan yang sangat Nggak besar. melulu kamu belum punya pacar itu tidak bahagia, itu tidak. Tentu tidak, karena pacaran itu mendekati zina. Ya lebih baik kita taruh pas menikah itu. Jadi aku ya ini cuma kenal sama cowok-cowok itu kan untuk referensi. Oh cowok itu sifatnya kayak gini, aku tahu cowok itu sukanya kayak gini, nggak sukanya kayak gitu, biar jadi referensi buat kita sendiri gitu loh, mau nentuin jodohnya seperti apa gitu. Dan memahami sifat cowok sih, kalau aku punya teman banyak cowok. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and turn on notification. Don't forget. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya.